Baik siswa-siswa yang cerdas, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang perjalanan infeksi HIV. HIV masuk ke dalam tubuh manusia dengan dua cara, yaitu masuk melalui permukaan kulit dan selaput lendir yang tidak utuh, atau masuk langsung melalui pembuluh darah. Sebelumnya perlu kalian ketahui mengenai kinerja sistem imun. Jadi begini, ini ada markas sel darah putih. Apabila kuman penyakit memasuki tubuh, maka sel T memacu sel-sel darah putih lainnya untuk melawan kuman-kuman tersebut. Pasukan sel darah putih ini membunuh kuman-kuman penyakit dengan berbagai cara, antara lain ditelan atau dengan membentuk suatu zat untuk menghancurkan yang disebut antibodi, sehingga kuman penyakit mati dan tubuh kembali sehat. Pada kondisi HIV, apabila kuman penyakit yang masuk ke tubuh adalah HIV, maka sel T tidak mengenalinya sebagai kuman penyakit. Sel T justru menjadi sasaran dari serangan HIV ini, sehingga sel T kalah. Hal ini menyebabkan HIV masuk ke dalam sel T dan berkembang biak di dalamnya menjadi ribuan HIV baru. Virus-virus baru keluar dari sel T yang sudah mati dan mencari sel-sel T yang lain untuk berkembang biak lagi. Makin lama jumlah sel T makin berkurang, artinya tidak ada lagi yang melawan kuman penyakit. Sehingga setiap kuman penyakit yang memasuki tubuh kita akan menjadi atau akan menimbulkan penyakit yang parah. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa perjalanan infeksi HIV dapat masuk ke dalam tubuh melalui dua cara, yaitu masuk melalui permukaan kulit dan selaput lendir yang tidak utuh atau masuk langsung melalui pembuluh darah. Setelah masuk ke dalam tubuh manusia, HIV mencari sel darah putih yang disebut CD4 yang merupakan sel sasaran HIV. Di dalam sel CD4, HIV memperbanyak diri menjadi ribuan virus baru dan HIV yang baru terbentuk ini keluar dari sel-sel darah putih dan mencari sel-sel CD4 lainnya untuk memperbanyak diri lagi. Sel CD4 yang sudah dibajak akan mati sehingga bertahun-tahun kemudian tubuh orang yang terinfeksi HIV memiliki kadar CD4 yang semakin lama semakin rendah, sedangkan jumlah virus yang makin lama akan semakin bertambah banyak. Dengan berkurangnya sel darah putih dalam tubuh seseorang yang terinfeksi HIV, maka sistem kekebalan tubuh menjadi rusak dan tidak mampu lagi melawan segala macam bibit penyakit. Penyakit-penyakit infeksi yang terjadi pada orang dengan HIV disebut infeksi oportunistik. Antara lain penyakit tuberkulosis, pneumonia, dan beberapa jenis kanker. Berikut ini perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. 1 bulan pertama dikatakan sebagai infeksi akut. Tidak muncul gejala yang khas kecuali gejala yang mirip flu yang kemudian sembuh sendiri. 3 bulan pertama merupakan masa jendela. Artinya pada 3 bulan pertama kadar antibodi HIV belum cukup banyak untuk bisa dideteksi. Sehingga hasil pemeriksaan negatif, tetapi sesungguhnya telah terjadi infeksi dan sudah bisa menularkan HIV. Perkembangan infeksi berikutnya adalah masa tanpa gejala. Waktunya adalah 3-10 tahun atau bisa sampai 15 tahun. Di kondisi masa tanpa gejala ini tidak menunjukkan gejala apapun selama bertahun-tahun, dan masa tanpa gejala yang dimulai sejak terinfeksi sampai timbulnya gejala ini disebut masa inkubasi. Lamanya antara 3-10 tahun, bahkan ada yang mencapai 15 tahun. Dan pada tahap terakhir perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS adalah masa AIDS, di mana timbul berbagai penyakit infeksi disebut infeksi oportunistik dan kanker
akibat kekebalan tubuh yang sudah sangat lemah, antara lain berupa pembesaran kelenjar getah bening, diare, penurunan berat badan, infeksi jamur di mulut dan herpes, penyakit pada paru-paru misalnya TB atau tuberkulosis dan pneumonia, gangguan saraf, kaposi sarkoma atau kanker kulit. Baik siswa-siswa yang hebat, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang gejala AIDS. Di sini dapat kita lihat gejala AIDS yang sering muncul adalah demam yang lama, lebih dari 1 bulan, infeksi jamur di rongga mulut dan lidah, infeksi di paru-paru atau pneumonia ataupun tuberkulosis, kanker kulit atau sarkoma kaposi, infeksi jamur pada kuku, diare yang lama lebih dari 1 bulan, berat badan sangat menurun, radang kulit menyeluruh, pembengkakan kelenjar getah bening yang dapat kita lihat di bagian leher ya, bintik berair yang gatal atau herpes. Dan berikut ini adalah stadium klinis AIDS menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia. Ada stadium 1, 2, 3, dan stadium 4. Kalau dilihat dari sisi berat badan, pada stadium 1 tidak ada penurunan berat badan. Sedangkan pada stadium 2 ada penurunan berat badan kurang dari 10%. Apabila pasien sudah memasuki stadium 3, maka penurunan berat badan lebih dari 10%. Pada stadium 4, pasien mengalami sindroma wasting HIV. Untuk gejala, pada stadium 1 tidak ada gejala atau hanya terjadi limfadenopati generalisata persisten. Pada stadium 2, tampak gejala berupa luka di sekitar bibir atau cheilitis angularis, ruam kulit yang gatal atau seboroid atau prurigo, herpes zoster dalam 5 tahun terakhir, ISPA berulang misalnya sinusitis atau otitis, dan terjadi ulkus mulut yang berulang. Pada stadium 3, pasien akan mengalami gejala berupa kandidiasis oral, oral hairy leukoplakia, diare, demam yang tidak diketahui penyebabnya lebih dari 1 bulan, infeksi bakterial yang berat, misalnya pneumonia, piomyositis, dan lain-lain, tuberkulosis paru dalam 1 tahun terakhir, gingivitis atau periodontitis, anemi di mana kadar Hb kurang dari 8 gram per dl, neutropenia kurang dari 0,5 kali 109 per liter, dan atau trombositopenia kronis di mana trombositnya kurang dari 50 kali 109 per liter. Selanjutnya pada stadium 4, pasien akan mengalami gejala berupa kandidiasis esofageal, herpes simplex ulceratif lebih dari 1 bulan, limfoma, sarkoma kaposi, kanker serviks invasif, retinitis CMV, pneumonia pneumocystis, TB ekstraparu, abses otak, toxoplasmosis, meningitis cryptococcus, dan ensefalopati HIV dan lain-lain.